Menteri Keuangan Purbaya, pimpin pemusnahan ratusan juta rokok ilegal di Surabaya, tawarkan program pembinaan produsen. Media Prolink News mengabarkan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, memimpin langsung kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal, berupa rokok tanpa pita cukai, di Gedung Keuangan Negara, GKN 1 Surabaya, Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut dilaporkan, bahwa rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai ratusan juta batang, dengan total sekitar 235,4 juta batang. Hasil penindakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 1 dan 2, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari potensi penerimaan cukai, diperkirakan mencapai 210 miliar rupiah. Penindakan demi keadilan pasar dan optimalisasi penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, bahwa penindakan terhadap rokok ilegal merupakan langkah krusial untuk menjaga pasar domestik dan melindungi industri hasil tembakau, IHT, yang patuh terhadap aturan perpajakan. Kenapa dibinasakan? Ini kan ada yang bayar cukai, ada yang tidak bayar. Kalau yang bayar cukai diadu dengan yang tidak bayar, ya mereka rugi dong, jelas Purbaya. Ia menambahkan, pemusnahan ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan penerimaan negara melalui cukai tetap optimal, tanpa merugikan pelaku usaha yang taat aturan. Saya akan jaga pasar di sini, jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan, tegasnya. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya, dan mereka rugi dong. Jadi langkah pertama saya kan cukai nggak naik, tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik. Saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Itu pertama. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri. Kalau luar negeri gampang kita monitor pelanggaran pajak yang lebih intensif. Harusnya nggak lama lagi akan banyak ketangkep. Nanti di situ kita diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu. Kita mendefinisikan atau bentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka. Dan pembinaan termasuk dengan IHP itu langsung pembinaan di situ. Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok termasuk yang ilegal, tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Strategi pembinaan melalui kawasan industri hasil tembakau, KIHT. Di tengah ketegasan penindakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga tengah menyiapkan program pembinaan bagi produsen rokok skala kecil yang selama ini beroperasi secara ilegal. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembangunan kawasan industri hasil tembakau, KIHT, di sejumlah daerah yang diidentifikasi sebagai pusat produksi rokok ilegal, salah satunya di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Langkah ini diambil untuk merespons keluhan pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan pita cukai resmi. Yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok, termasuk yang ilegal, tapi kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya, ujar Purbaya. Dengan adanya KIHT, pelaku usaha yang tadinya ilegal akan diberdayakan untuk masuk ke sistem formal dan mendapatkan fasilitas, termasuk pita cukai dengan skema yang terjangkau. Menteri Keuangan bahkan menyebut, kemungkinan adanya kebijakan pemutihan untuk dosa-dosa di masa lalu bagi produsen yang bersedia beralih ke jalur legal. Namun, ia juga memberikan peringatan keras, akan diberdayakan, tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau enggak, saya sikat, saya enggak ada ampun. Pungkas Menke Purbaya menekankan bahwa kesempatan untuk legalisasi harus diikuti dengan kepatuhan penuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, koresponden Prolink News mengabarkan.